teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai teori ekonomi makro yang meliputi pengertian ekonomi makro, kemudian tujuan, dan ruang lingkup ekonomi makro. Sebelum melanjut video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eva Juniati Magdalena dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2020. Nah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita itu perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua definisi terkait hal ini. Definisi pertama itu, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Nah, untuk definisi kedua itu, ilmu ekonomi yaitu ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Lalu sebenarnya apa sih ekonomi makro itu? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Nah, studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Untuk tujuan ekonomi sendiri ini ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Nah, setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Nah, berikut ini beberapa tujuan penerapan kebijakan dari ekonomi makro. Untuk tujuan yang pertama, yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara itu mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya itu hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Nah, untuk tujuan yang kedua, yaitu produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara itu sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi itu tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu, tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya itu dengan meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara itu meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Nah, pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, dan yang terakhir adalah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Ruang lingkup yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal ini adalah seperangkat langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak.
Tujuannya ini untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter, seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesepakatan kerja maupun mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat itu mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, kita perlu mengetahui apa pentingnya mempelajari ekonomi makro. Karena fokus studi dari ekonomi makro ini adalah untuk perekonomian secara menyeluruh, sehingga dengan mempelajarinya itu kita bisa menjadi mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro, baik untuk di level negara maupun masyarakat di sekitar kita. Nah, misalnya saja kita dapat memahami apa saja elemen yang digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan perekonomian di Indonesia. Nah, dengan demikian pula kita bisa ikut menganalisa kemana arah kebijakan dan bisa bersiap untuk menyesuaikan diri ke depannya. Kemudian, kita itu jadi bisa lebih menghargai produk-produk yang berasal dari alam, mengetahui peran strategis sumber daya alam terhadap perekonomian suatu negara. Dalam koridor ekonomi makro, membuat kita bisa lebih berhemat dan menggunakan produk olahannya. Nah, berikutnya, dengan memahami studi ekonomi makro, kita jadi tahu mengenai pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadapnya. Dengan demikian, kita bisa lebih waspada saat ikut berkecimpung dalam pasar yang melintasi batas benua dan negara itu. Nah, terakhir, dengan belajar ekonomi makro, kita itu jadi bisa lebih sadar terhadap fenomena masyarakat marginal dan kemiskinan. Dengan itu, kita bisa ikut berperan aktif dalam mengentaskan masalah mereka dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tersebut bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.